Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamdani. Di video kali ini kita akan membahas materi cover selling, teman-teman. Cover selling lebih ke detailnya begitu ya. Buat teman-teman yang member Hamdani Sharing udah pasti tahu ya apa itu cover selling ya. Cover selling itu jualan tanpa kelihatan jualan gitu. Jualannya sembunyi-sembunyi, nggak kelihatan. Biasanya cover selling ini jualan itu berbentuk sebuah cerita gitu, storytelling gitu. Sebuah cerita yang disisipkan di dalamnya unsur jualan tapi nggak kelihatan menjual gitu. Kenapa? Karena mempengaruhi alam bawah sadar. Oke, saya kasih contoh ya. Rico Huang. Rico Huang itu kalau di Facebook, di grup Facebooknya, dia tidak langsung jualan itu. Dia membuat sebuah cerita yang mengarah nanti kepada link website dia, ya kan. Ceritanya menghipnotis, seakan-akan dia nggak menjual tapi menarik alam bawah sadar audien untuk join di kelasnya atau untuk beli produknya gitu. Oke, saya kasih contohnya ya. Nah, ini triknya di Huang sebenarnya yang lagi membangun personal branding ya kan. Ini coba dia kadang, makanya teman-teman kalau di Facebook ke organik, carilah sebuah tulisan atau teka-teki atau apa aja lah guyonan yang membuat status teman-teman itu diburu oleh komen. Lihat nih berapa komen, 2000 like, 2568 itu, 3589 komentar, 75 kali dibagikan itu. Ini adalah trik Rico Huang untuk mengundang interaksi supaya engagement status dia tinggi, interaksi suka muncul. Biasanya status yang diupdate kita di Facebook, kalau dia akan sering muncul di timeline atau beranda teman kita kalau banyak yang like dan komen gitu. Makanya kalau membangun branding, Anda harus membuat sebuah artikel yang menginspiratif, artikel yang mengundang interaksi gitu. Oke, kembali lagi ke pokok permasalahan, yaitu cover selling. Lihat cover selling ya teman-teman. Lihat. Nah, di sini nih. Ya, dia kan lagi bercerita. Oke, kita coba baca. Waktu pertama saya beli mobil Mercy dan posting ke sosial media. Sebagai rasa bersyukur, saya berhasil mencapai satu goal. Saya banyak yang bilang saya orang yang gede di gengsi dan memaksa beli mobil mewah. Begitu juga saat saya berhasil membeli mobil. Impian saya yaitu Ferrari. Banyak juga yang bilang kegedean pasak daripada tiang loko, katanya. Mereka mengira saya tipe orang yang memaksakan membeli keinginan demi gengsi. Gitu. Wajar sih mereka menyangka saya memaksa diri karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya akan sedikit cerita bahwa sebenarnya saya tidak memaksakan diri. Sengaja hal ini saya ceritakan, tidak banyak orang yang salah kaprah atau mengikuti gaya hidup saya tanpa tahu bagaimana saya memanage uangnya. Sebenarnya saya memiliki mobil Innova untuk operasional dan sempat kecelakaan di tol. Saat itu juga saya bisa membeli Mercy yang sekarang saya miliki, tapi karena saya rasa belum perlu, saya lebih memilih memasukkan Innova kecelakaan itu ke asuransi dari irit. Tentunya uang yang sebenarnya bisa membuat beli Mercy saat itu lebih baik saya putarkan di bisnis. Jadi uangnya dibuat investasi gitu. Dan tahukah kamu, jauh sebelum beli Ferrari, saya juga sudah investasi ke beberapa bisnis dan tanah di daerah Jakarta Selatan. Jadi saya tidak memaksa diri sama sekali saat membeli Ferrari. Semua udah ada hitungannya gitu. Jadi Rico Huang ini lagi menggiring alam bawah sadar audien untuk menggunakan uangnya berinvestasi itu. Seperti Rico Huang yang pernah dia lakukan. Enggak buru-buru membeli barang, enggak buru-buru membeli sesuatu. Lebih baik uangnya diinvestasikan ya, seperti yang dikutip oleh Rico Huang. Tapi sebenarnya Rico Huang bercerita supaya kita orang yang membaca artikel ini mau join di kelasnya atau mau berjualan, melakukan registrasi menjadi member di dropshipaja.com itu. Oke, kita lanjut ya. Kalau saya memaksakan diri, maka
nggak akan mungkin saya bisa membeli mesin senilai 10 miliar untuk produk terbaru saya, itu photobook yang bisa menguntungkan reseller saya dropshipaja.com dengan peluang cuan yang sangat tinggi. Lihat, Riko Uwang sebenarnya ingin mengajak kita untuk join di dropshipaja.com, tapi dengan secara apa? Storytelling gitu. Membawa mereka ke sebuah cerita yang mengarah kepada link gitu. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang nggak punya link website, nanti bisa info ke saya untuk saya buatin landing page, tapi berbayar ya, karena plus copywriting itu nggak gampang, susah gitu. 250 udah jadi itu, domain sama copywriting, keren pokoknya ya untuk satu produk teman-teman. Oke, kalau teman-teman berminat ya, kalau udah tahu sendiri buat sendiri ya udah buat sendiri teman-teman gitu. Jadi intinya apa? Jadi storytelling ini sebuah cerita yang disampaikan Riko Uwang dalam bentuk cerita mengarah kepada ayo gitu. Secara tidak sadar dia bilang ayo join di dropshipaja.com. Kita lanjut. Jadi kalau saya pribadi lebih baik uang diputar ke bisnis agar terus cuan. Jika waktunya tiba barulah beli kesenangan. Jangan sampai dibalik beli kesenangan dulu tapi nyicilnya ngos-ngosan gitu. Itu maksudnya Riko Uwang. Kamu termasuk tipe yang doyan nyicil demi gengsi atau dikumpulkan uang saat waktunya tiba bisa beli keinginan dengan uang cas. Gitu. Teman-teman ya, jadi gitu ya. Oke, kita lanjut. Coba kita cari lagi status Riko Uwang yang lain ya. Ini teman-teman bisa praktekin di Facebook organik aja nanti teman-teman ya, atau teman-teman bisa copy status cover selling dulu untuk belajar, atau nulis. Jangan malas, nanti saya nggak tahu ya, belajar. Karena Anda nggak tahu karena Anda nggak mau belajar gitu. Dulu saya nggak bisa nulis cover selling itu. Sekarang saya bisa jadi. Kenapa? Karena saya belajar ya. Oke teman. Nah, ini sebenarnya video membawa audiens untuk bercanda, tapi membawa audiens untuk berpikir bahwa bisnis itu penting gitu. Supaya join di mana? Di dropshipaja.com. Ini coba ada cerita juga nih. Lagi ya, dia ujung-ujungnya kemana itu? Ujung-ujungnya suruh mereka untuk order gitu. Lihat. Ini sebenarnya ini tulisan ini, status ini adalah status cover selling juga gitu. Apa ya bisa dikatakan? Sharing gitu. Sharing ya. Gitu teman-teman. Yang nanti statusnya mengarah kepada ayo join bersama saya begitu. Ya. Lebih detailnya teman-teman bisa masuk ke bisnis anak muda, terus evaluasi di sana, putar otak untuk berpikir seperti yang saya bilang tadi itu. Materi yang saya kasih masukkan ke pikiran yang kiri, kemudian yang pikiran yang kanan gunakan untuk berpikir. Itu kunci sukses ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman materi tentang cover selling ya. Jadi mulai dari mana teman-teman? Mulailah dari awal ketika Anda tidak tahu karena Anda tidak mempelajari, itu intinya. Jadi cobalah dan coba terus gitu ya teman-teman. Karena sukses itu nggak instan, dia butuh proses. Oke, sampai di sini kita akan berjumpa di tutorial video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.